Pokoknya sekarang tanggal berapa? Per Kamis banyak yang cari masalah. Karena mungkin harinya juga kalau di Bali sih harinya bagus ya. Kalau di Bali harinya bagus, itu Sugihan Jawa sama Sugihan Bali itu bagus. Jadi kayak penetralan, pembersihan. Terus sebentar lagi mau galungan. Kalau di Bali sih energinya bagus. Kalau menurut saya energinya bagus. Yang tidak bagus itu Rusia, Cina itu. Karena nggak ada yang bantu menetralisir leluhurnya. Amerika itu sebenarnya dibanding Rusia, dibanding Siberia, itu ilmunya masih tuaan Siberia. Siberia nyawanya ya gitu loh, nyawanya Siberia ini dibawa ke Rusia. Pemenang perang kan. Kita hibur mereka lalu kita kuasai sumber daya alamnya. Yang mana maksudnya? Yang Cina apa yang Siberia? Selamat makan Mbak Rini. Yang mana yang mau dikuasai sumber daya alamnya? Ini kan hiburan. Maksudnya? Aku rak mudeng. Aku nungguin yang curhat, barangkali ada yang curhat karena ini pengulangan siklus 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, tahun 2014. Neng Cica sehat selalu. Kenapa nggak ada Nabi lagi? Nggak tahu. Aku rak mudeng, nggak paham kenapa nggak ada Nabi lagi. Saya cuman ngurusin siklus. Malam. Ini Mbak Ucit ya? Mbak Uci, smile yang muncul sekarang Mbak Uci. Sehat Mbak Uci. Smile-nya ono loro, bingung, kadang-kadang bingung. Kalau saya nggak ngurusin kundalini, nggak ngurusin tai chi, nggak ngurusin agama, saya lebih ke siklus masing-masing kita, itu aja. Kalau saya lebih ke siklus masing-masing kita. Mau bahas apa? Katanya ada nabi baru asalnya dari Indo. Oh ya, saya baru tahu, Mas. Iya, kamu curhat apa? Aku nungguin nih, karena kan ini lagi pengulangan siklus. Ini kan lagi pengulangan siklus.
Aku nungguin karena malam minggu bengong. Jadi lebih baik aku ngaco kalian. Lebih baik aku ngaco kalian. Masa baru tahu apa pura-pura nggak tahu? Nggak tahu. Aku kalau nabi-nabi nggak masuk ranah agama saya, Mas. Spill info gonjang-ganjing tahun depan. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa ya nggak semua sih yang pasti nggak mungkin semua, cuman kita ya gimana ya, kalau ramalan kan tinggal ramalan. eh Apa ya, ramalan tinggal ramalan, kita kan belajar mematahkan ramalan. JNJ dulu tahun 2022 aku dibacain sama mami semuanya tepat bener, kata mami saya akan bubar dan itu terjadi. Udah bubar. Loh justru mestinya waktu itu dibacain supaya apa, dibacain bubar supaya jangan bubar, gimana, kan ada cara-caranya. Berarti benar ini hanya hiburan alias pengalihan pandangan. Oh, memang ini memang aku nggak ngurusi ngono-ngono, Mas. Aku ngurusi siklusnya orang-orang ini supaya ndak kena siklus, supaya rumah tangga aman, supaya duit lancar. Ngono, Mas. Aku sumpah nggak ngurusi gitu-gitu, Mas, aku. Pengalihan pandangan dari mana aku juga nggak ngerti karena kan aku seperti tadi aku bilang. Seperti aku bilang. Halo Simply, malam. Iya, salah masuk kamar. Orang ini room healing nih loh. Nih loh, ada tulisannya room healing. Di sini aku ajak berhalu-halu ria supaya hati ringan, supaya kalau kita gembira kan otomatis keberkahan atau rezeki datang gitu loh. Aku peduli sama rezeki. Siapa yang bukain kita rezeki, nah itu aku kejar. Aku up energinya supaya Mami bilang percuma balik lagi juga karena ini pembayaran karma di masa lalu. Aku lupa siapa itu JNJ. Aman aja Bun. Oh, iya Pak Endang. Kalau H3O2 air itu terus membayangkan, iya bisa. Kan memang aku ngajarinnya gitu, malah sungai gitu. Dengan ini kan energi doa, iya kan? Energi doa. Siklus duit tahun ini kok seret. Memang semua sama. Karena siklusnya kan kita mau keluar dari siklus, nggak boleh. Jadi kita tarik-tarikan sama kuasa gelap lah yang menginginkan kita termehek-mehek terus gitu. Nggak boleh bubar gitu loh, nggak boleh selesai siklusnya, disuruh balik lagi gitu. Kenapa ya Mi salonku sekarang sepi? Ya karena barusan aku jawab tuh. Kita kita kayak dibuat loh kan, kamu balik aja ke siklus. Kalau kamu balik ke siklus nanti kamu rezekinya banyak gitu loh. Gitu. Jadi ibarat kata eh disuruh apa ya, disuruh nangis termehek-mehek lagi gitu kan. Gitu sama sama saya juga makannya juga dari orang-orang yang nggak semua nggak semua orang tidak punya uang. Saya ada uang, tapi itu hasil dari orang yang ujuk-ujuk ngasih gitu loh, karena dia ada apa yang dia pending itu, apa yang ke pending-pending itu tiba-tiba lancar gitu loh. Tiba-tiba dia nggak inget, ada orang bayar gitu. Uang tak menjamin bahagia jika berada di tangan yang tak tepat.
Ya yang jelas uang itu bisa bayar tagihan. Iya kan? Yang jelas uang itu bisa buat bayar tagihan. Iya kan? Aku pas sadar itu siklus aku ada aja. Iya bener, bener. Ada aja. Ujuk-ujuk. Pokoknya kalau kalau orang-orang kayak kita ini apa yang kita prediksi luput semua. Justru karena kita ya wes terserah Tuhan. Pokoknya Tuhan ini tolong ini gini gini gini. Justru pada saat kita ibarat kata kayak gimana ya? Susah jelasinnya. Tapi nggak semua kok. Heeh, ndelosor. Pada saat kita ndelosor itu justru ya tetap kerja, nggak cuma ndelosor, tetap mengupayakan. Ada nggak ada yang mau cerita nih, nggak ada yang mau nanya. On claim, iya. Kayaknya sih nanti lewat tanggal 15, hari ini kan 15 toh. Kayaknya Senin udah pada banyak yang berodol rezekinya. Kayaknya Senin banyak yang berodol rezekinya. Jangan lupa nyapu, jangan lupa bersih-bersih rumah. Jadi energinya tuh rolling. Rumah dikasih spray biar wangi, biar apa ya, energi happy gitu loh. Nggak ada yang bisa ngalahin energi bahagia. Nggak ada yang bisa ngalahin energi orang yang merasa apa ya, bersyukur ya. Bersyukur tuh energi tinggi. Happy lah pokoknya apapun juga bikin happy. Kalau Mbak Fitri ngelihatnya gimana? Kapan ini? Kapan nih aku punya duit? Aku malah sekarang jadi rajin bersih-bersih rumah. Iya, rumahku aku bongkar terus nggak mari-mari. Nggak mari-mari aku packing yang nggak perlu-perlu packing-packing. Iya, kuncinya happy, bikin happy, bikin hati happy. Apapun dipegang, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apapun dikerjakan, harus memang benar-benar bikin hatimu gembira, bikin benar-benar mengerjakan sesuatu yang engkau sukai, supaya ntar ya, apapun yang harus. Iya, apa apalagi duit gepokan triliunan. Bunda banyak kok uangnya bentar lagi turun ngalir tapi nggak banyak Bunda dikit. Iya semua lagi dikit-dikit yang penting cukup. Ya gimana ya? Memang bulannya bulan 11 itu kan masuk portal baru, siklus baru, ada masalah baru, ada perundingan baru, ada ada rumahnya ada wowoe sak keluarga. Iya, cerita Mbak, apa Mbak Tun? Iya, uang nggak selalu bikin bahagia. Tapi kalau nggak punya bensin, terus nyorong, ya susah. Nah, itu Bun cukup dan ada aja uangnya. Enggak ada Mbak Fitri. Aku sama, nggak ada.
nggak ada. Cuman cukup buat makan. Nggak ada yang memang lagi belum, semua sama. Makanya kan kita jual kendaraan lalu buat beli sepeda. Oh, iya, sama. Saya juga mau jual satu sepeda motor saya untuk bertahan. Karena memang gimana ya, kalau nggak ada yang bisa dijual, yo tak ewangi, tak kancani, tak kancani nyokot sandal, digawe guyon ae. Mm-mm. Bukan nggak ada gitu loh. Cuman tidak berlimpah. Karena memang bulannya masih pintu. Nanti kalau sudah keluar dari pintu bulan Desember lah gitu loh. Akhir 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 menuju Desember itu. Oh no, aku tadi bilang ada, pandang ada. Alhamdulillah ada. Cuman nggak bisa kayak yang 3 bulan kemarin, kan 3 bulan ini nih benar-benar kita nih kayak kayak odol itu. Kayak odol itu sampai peleretan terakhir kita seret. Sampai sampai kayak odol sampai eh, yang terakhir kita pelorot. Iya kan mau tutup. Heeh. Masih masih ini kok, masih masih belum terima, masih belum terima. Kita nutup siklus masih banyak. Jadi gini, intinya tuh gini, kita dibuat nggak punya uang supaya tuh kan, dibuat kita nggak percaya sama Tuhan tuh kan. Kalau kamu 100% Tuhan, hidupmu susah kan. Lain waktu kamu masih nggak nggak 100% Gusti Allah, nyawiji itu susah toh, nah, gitu. Iya. Sampai dilipat, dilipat, dipelotot, israt. Hmm. Iya, ini Bun, cara bersihin jin yang terjadi banyak laka gimana, Bun? Itu diambil, kalau yang laka di tempatnya Mbak Cici itu ada yang nadahi, ada bagian nadahnya, ntar berantem sama itu, nggak capek. Iya, dari awal Januari, pertengahan Juni itu benar-benar terkeok-keok. Oh, kalau saya mulai masuk Juli, Juli masuk Agustus, bulan 7. Biarin karena ya dikasih permen di perempatan itu supaya mereka nggak sibuk cari tumbal. Kasih permen cahaya. Jangan, nggak usah ngurusin, nggak usah bersihin, nanti bertengkar dengan yang naruh di situ. Tadi dikira kita petentang-petenteng. Ntar malah nggak ada masalah, jadi ada masalah. Serba salah kita. Ntar kita mau nolong malah dianggap restart. Sudah waktunya ready for new beginning. Iya, akhir. Mungkin Desember Januari, Desember ke Januari happy-happynya. 2000 2000 2 2026 1. Iya, heeh. 2026 1. Semua yang ikut Tuhan ini 10. 10 itu eh 10 itu
ada banyak kesempatan, ada banyak warning, ada banyak peringatan, ada banyak eh, proyek. Nah, proyek itu ada cinta baru, ada yang didatangkan cinta, ada yang didatangkan cinta, atau pokoknya ada yang orang nyatakan cinta. Banyak orang nyatakan cinta, banyak orang ngajak nikah, banyak orang 2026 nih banyak orang nikahan aku ngelihat. Banyak orang nikahan, banyak hubungan-hubungan yang nggak jalan itu tiba-tiba lancar. Banyak beban juga kalau kita nggak pakai kalau kita tidak berlindung ke Tuhan banyak hajaran lah, wajar lah itu ya. Normal sih semua, tapi yang terutama aku ngelihatnya kok banyak banyak pernikahan ini. Banyak pernikahan segala sesuatu yang terhambat di tahun 2025 ini masuk masanya mengambil upah dari penderitaanmu di tahun sebelumnya atau bulan-bulan atau minggu-minggu sebelumnya. 2026 2026 iya, banyak orang ketemu cinta, banyak orang ketemu soulmate-nya, banyak orang ketemu pasangan, banyak orang jadian, banyak orang ya banyak orang melakukan lamaran ini aku ngelihatnya. Banyak orang lamar, banyak orang lamaran. Ten of One. Ada pengkhianatan juga, ada yang ketahuan dihianati, ada yang ketahuan bohong, ada yang ketahuan banyak yang berkhianat juga nih kayaknya. Banyak yang termehek-mehek juga nih kayaknya. Waduh, 2026. Pokoknya semua ngelosor nyawijin yang Gusti Allah, berlindung ke Gusti Allah. Up and down-nya selalu berlindung ke Gusti Allah. Lamar Luna Maya nggak mungkin. Lah kan nyuruh orang selingkuh jadinya. Oh oke, monggo ke rumah saya. Makanya tadi tadi kan aku ngomong, yang nggak punya duit tak kancani tak kancani nyokot sandal. Gumice aku, gumice. Apa bojoku nggak pernah bisa jujur ya? Kan kembali ke diri sendiri sebenarnya. Fire burn all itu kayaknya dari awal suamimu udah kayak gitu. Engkau yang menipu dirimu sendiri. Jangan ngarepin orang berubah kalau kita nggak berubah. Itu kan Mbak menipu diri sendiri. Suaminya disuruh berubah. Dia sendiri nggak berubah. Udah tahu suaminya begitu. Sebelum menikah sudah begitu. Terus sebelum menikah dia sudah tidak pernah jarang jujur. Nah, terus tetap dinikahi. Berarti kan Mbak membohongi diri sendiri. Nah, belajar jujur terhadap diri sendiri. Bener kan? Itu istriku. Yang mana? In Prasetyo. Iya, Mbak Rini kan udah tahu pelajarannya trauma itu kan dari mamahnya. Ayo, mamahnya yang ngajari. Kita itu kalau ketemu ilmu begini-beginian nggak usah apa ya ibarat kalau saya kan memang ngelakoni karma ya kan beda ya kan. Saya begini ini kan ngelakoni karma saya. Tapi kalau misalnya kalian sudah dapat ilmu, sudah kalian
terapkan dan kalian merasa apa ya, ada kelegaan, anaknya mbok diajari gitu. Bareng konsultasi boleh. Nah, kalau mau naik naik aja, pencet ini di tanda ini. Aku di sini anu kok. Di sini nggak bayar kan? Kalau masuk WhatsApp berbayar. Ini dipencet sini, boleh naik kita ngobrol. Siapa yang mau ngobrol naik oh. Boleh. Bun, aku rasanya ingin pindah daerah tempat tinggal. Semoga dibukakan jalan. Amin. Di mana? Di Indonesia. Suini. Kalau kamu banyak duitnya ke luar negeri. Aku kok ngeliat kamu ke luar negeri ya? Nggak tahu, sepintas aja ngeliat. Halo Mbak. Selamat sore, Sore, swastiastu. gabung Bun. Di mana Mbak? Saya asli Kediri, tapi mantan suami di Sekarang. Mantan suami di Semarang. Cilekarang, Singapadu. Oh, Singapadu. Singapadu deket sini. Ya, ya. Bunda Singapadu. Gianyar mana Bun? Lurus Singapadu lurus, jangan belok-belok. Itu ketemunya ntar Pantai Gumicik. Pantai Gumicik daerah rumah saya. Singapadu nggak jauh. Singapadu kan Di Ketewel, Ketewel. di daerah Ketewel Bun. Iya, Ketewel. Oh ya 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 ya. Waktu waktu ini kan rumah Bunda di Ide Bagus Mantra. Iya, Ida Bagus Mantra kan Ketewel. Ketewel kan Iya iya iya. Ketewel kan kayak kecamatannya. Iya iya. Hmm. Saya tuh udah pisah Bun ceritanya 15 tahun gitu. 15 tahun Beliau sudah menikah. menikah dan saya sudah berpisah yang dari Bali itu 15 tahun berpisah. Oh, Udah oh, gitu 15 beliau tahun menikah. berpisah. Hmm. Ya, saya menikah kembali kan begitu. Oh, Namun saya 6 tahun yang lalu saya dengan pasangan kan sudah nggak bersama gitu. hmm. Nggak taunya mantan suami saya ini dari 2 tahun yang lalu juga udah nggak bersama lagi gitu loh. Terus akhir-akhir ini kan saya punya anak di Bali dan saya punya gonogini katakan begitu. Akhir-akhir ini kita rukun kembali, tapi ketika kita komunikasi udah nggak kayak dulu Bun, udah enak gitu loh. Hmm. Tapi nggak tahu sih untuk ke depannya gimana, yang penting kita fokusnya ke anak kan gitu. Karena Hmm. anak saya anak laki-laki kan di Bali yang anak terakhir, Hmm. dari suami kan anak laki terakhir. Jadi ya yang pegang itu anak gitu. Kalau mau Saya sih di jadian, kalau mau jadian lagi sama mantan, usahakan masuk Desember. Karena iya ini saya Desember karena ini lagi saya Desember retrograde. Ini lagi semua serba mantan. Semua saya serba masa kebetulan lalu. pulang tuh saya memang suruh pulang Desember karena 9 Januari itu anak saya potong gigi gitu loh. Tapi Oh. saya tuh diminta untuk pulang terus gitu maunya. Hmm. Menikahnya menikah Bali. Iya, kan gini, kalaupun orang Bali, kalau punya anak cowok, saya kan punya hak tinggal. Meskipun saya nggak kembali suami istri, tapi saya punya hak tinggal gitu loh. Gonogini itu kan masih gitu loh. Karena anak saya cowok gitu. Kalau di Bali udah pisah adat, sudah cerai adat belum? Belum. Kalau Bali kan tidak menganut pernikahan secara negara, mereka menganut Iya, iya. pernikahan secara adat. Nah, Mereka nggak pernikahan saya tuh mereka nggak cara peduli negara, ya, mereka lebih peduli di adatnya. Kalau adatnya belum diputus, berarti masih terikat sebagai suami iya, istri. kalau di Bali kan orang sana kan bilang tuh mesakap gede itu. Saya tuh mesakap gede.
Begitu udah istri yang kedua tuh masaka beten tuh, Hmm. Bun. Masaka ke nikah siri yang kecil tuh, Bun. Hmm. Gitu. Memang Tapi dulu dengan yang kedua dia baik-baik saja. nggak baik, sudah pisah. Oh, sudah bisa juga. Hmm. Ya, memang dulu itu beliau berselingkuh dengan istri orang dari Gianyar juga, Hmm. Ide Ayu gitu. Hmm. Jadi dia tuh istri orang, punya anak 5, player lah dengan ngejar-ngejar mantan suami saya gitu. Terus Hmm. ditanggapi, nah saya pulang gitu ceritanya. Hmm. Justru saya pulang itu saya menikah lagi di Jawa, saya yang resmi gitu. Hmm. Akhir tapi menikah Islam gitu. Tapi saya sudah pisah dari 6 tahun yang lalu. Loh, Mbak Novanya Hindu. Saya Muslim, tapi saya di Bali menikah Hindu. Nah, itu Tuhannya jomplang. Ya, tapi kalau dalam hati saya tuh gini dulu pernah bilang sama keluarga besar, saya mungkin nggak bisa dibenahi untuk komitmen kita nggak tahu ke depannya. Yang penting menurut saya seduluran kan gitu. Itu beneran gitu loh, serius dari dalam hati saya. Saya nggak mau ada konflik di antara internal antara keluarga besar. Hmm. Makanya saya setiap tahun tuh bisa pulang ke Bali, saya tetap komunikasi baik dari dulu ya, sama mertua, sama ipar, semuanya baik. Hmm. Nggak ada masalah intinya. Hanya masalah antara saya dengan pasangan itu aja. Ternyata lambat laun saya nggak tahu ya, kan saya nggak pernah komunikasi tentang pribadi ya, kecuali soal anak dengan beliau. Saya menghormati komitmen beliau yang baru kan gitu dengan pasangan barunya. Hmm. Ya. Jadi memang saya tidak mau melibatkan diri saya, tapi dia terlibat dalam komitmen saya yang baru juga kan begitu. Kita Hmm. punya privasi masing-masing, kita berhak bahagia intinya Hmm. begitu. Tapi saat ini kok komunikasi kita baik ketika mantan suami saya memberikan penjelasan gini, kamu tahu nggak, saya menikah sama dia itu bukan saya nggak sadar tahu nggak gitu Iya. kan, nang nak lu toto neng balian gitu tuh penjelasannya. Hmm. Itu sebenarnya wajar apa enggak, tapi setelah menikah, setelah punya anak tuh kayak benci dia sama sama pelakor neneng gitu loh. Hmm. Sahabatin beliau sampai kurus sekali, sampai sakit 5 bulan nggak bangun. Akhirnya setelah pisah ini dah mulai kayak beliau tuh happy gitu, nggak terbebas dari belenggu tuh bun. Hmm. Siklusnya udah Tapi diputus. sudah saya melepaskan semuanya, saya memang cabut-cabut lukanya, saya minta dari leluhur ya sampai leluhur. Kayak memang saya tuh koneksi kuat sekali ya di Gianyar itu, di Sekarang tuh. Nggak taunya juga keponakan menikah tuh juga dapat orang Kediri sini, tetangga saya juga gitu loh. Yang Jadi kan sambung terus. yang ini yang orang keduanya mantan suami itu temanmu, temannya dia atau temanmu? Nggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Karena yang punya karma Mbak kayaknya. Iya, Di mana sekarang? Kediri. Kediri. Di kota apa? Pare. Baru aku mau ngomong Pare ya. Iya, Ada Ibu Rangda. ada. Ngapain Ibu Rangda? Beliau menangis. Beliau merasakan dingin di tangan kirinya. Tanyain Ibu. Bu Rangda ditanyain Manik apa yang belum selesai.
Beliau menyesal, beliau pernah menjadi orang ketiga dalam kehidupan seseorang, namun dia menyalahkan istri sahnya, Namun dia mah menyalahkan istri sahnya. Ibu Rangdonenan, ini orang ketiganya. Tapi beliau selalu kayak fitnah istri sah gitu. ini posisi kebalik, Mbak. Itu Ibu Rangdanya ini debt collector loh. Waduh, Bukan leluhurmu loh. Debt collector ini. Dia nagih hutang. Tanyain, makanya Manik nanya apa yang belum selesai. Ngapain Ibu Rangda ada di belakangnya Mbak Nova? Apa yang belum selesai? Apa yang aku harus bayar? Aku ngambil apa zaman dahulu tak balik no sekarang. Mumpung ada Manik. blur bun, sebentar. Itu suami dan Mbak harus minta maaf ke Ibu Rangda kayaknya. Karena Ibu Rangda begitu karena kesalahan ya ibarat kata wanita terluka gitu loh. Iya, beliau terluka. Dan ini ketuker. Itu suamimu itu ini kayak gini nih, ini ketuker-tuker nih. Ini ketuker-tuker leluhurnya. Yang leluhurnya Mbak mukulin si istri kedua, leluhurnya istri kedua mukulin Mbak, Iya, leluhur leluhurnya orang kedua itu si Rangda ini mukulin Mbak, leluhurnya Mbak mukulin suami, leluhurnya suami ngusir-ngusir istri kedua. Bundel ini, bundel iya. ini. Ditarikin semua, udah saling memaafkan. Orono selingkuh-selingkuhan koncoan kabeh gituin. Iya, iya, iya. Mau Ini juga ditarik gitu. itu si suami sakitnya gara-gara mbok gepui. Iya, Padahal Mbak kasihan, padahal ini dilemanya. Orang-orang kayak kalau kena energi leluhur ini, tuh kan dia sakit padahal yang mukulin itu leluhurmu. Yang mukulin suami sampai suami sakit itu leluhurmu. yang saya rasakan, saya tuh disuruh ngayah di di rumah, di rong telu tuh leluhur kan gitu. Mbak tetapkan Mbak Kalau itu ada, Muslim apa Hindu, Mbak? Nggak iya, bisa Tuhan buat main gini, Mbak. Saya nggak enggak, belajar agama, tapi kalau secara keimanan ini kan nggak bisa. memang, Kalau Mbak Muslim tidak perlu, tidak perlu, iya, tidak perlu saya tuh ngayah, ada, hah? tidak perlu ngayah. Maksudnya bukan, tapi di rumah tersebut ada titik masalah yang kan suami saya disepekan satu keluarga tuh sama istri mudanya tuh, Disepekan tuh apa? dikucilkan. Oh. Jadi semenjak beliau kan kan kalau di Bali kalau mengajukan cerai kan ada mediator, ada mediasi gitu. Hmm. Saya memberikan pernyataan nanti kalau ada dayu dari Pitro itu udah jawabannya kan saya bilang gitu aja. Ternyata benar kan gitu. Habis itu saya langsung pulang tanpa ada memberikan penjelasan apapun. Hadirlah dayu. Maka dari itu setelah kejadian itu apalagi dayu memang posisi suami orang kan gitu. Jadi konflik lah hingga detik ini beliau tuh kayak dikucilkan gitu di rumah tuh komunikasinya nggak baik gitu. Ini di belakangnya Mbak Nggak, juga ada ratun yang lingsir. Nagih hutang juga ini. Memang ditarik ke Bali Mbak ini untuk nuntaskan hutang. iya, itu udah makanya saya tuh Bunda tahu nggak kayak jiwa saya tuh nggak ada di sini gitu. Kayak saya tuh dari kecil waktu saya kecil belum saya mengerti tentang ini. Saya tuh sering cerita, besok kalau saya besar saya mau tinggal di sana. Saya kalau besar saya punya rumah di sana. Kayak afirmasi itu tuh Bunda.
saya nggak sengaja, dan memang kalau anak kecil kan halu katakan begitu. Semesta tuh sediakan saya kayak tiba-tiba ujuk-ujuk aja bisa stay di sana, bekerja di sana, tiba-tiba menikah di sana, sukses lah katakan begitu. Setelah 8 tahun pernikahan ada kejadian ini gitu, langsung berantakan semua bisnis usaha saya berantakan di Bali. Lalu saya pulang gitu, kayak saya nggak hanya bawa bawa tubuh aja, saya nggak bawa apapun, saya tinggal semua, saya nggak mau tahu, yang penting ini saya ninggalin untuk anak waktu itu karena saya nggak bisa membawa anak saya laki-laki kan. Eh, Kalau orang Jawa kan bangkoni gitu loh, otomatis nggak bisa gitu. Padahal kemarin saya baik, komunikasi kita baik kan, mau ngebahas tentang anak saya kan nggak bisa ngurus akte ya bun kan gitu. Anak saya kan udah umur mulai berapa, Bu? anak saya Nah, 22 tahun. badannya gempal ya? Iya, besar. Jadi saya untuk proses buat KTP dia apa segala macam ini saya harus ke Bali. Jadi saya harus meluruskan surat apa segala macam. Kan di Banjar kan data saya udah ada gitu loh. Tinggal naikkan nanti ke Dukcapil untuk diurus ulang gitu. Ribet karena ada ilmu hitamnya. Ribetnya karena ada ilmu hitamnya. Mbak juga waktu sakit hati juga ke orang ini toh, maksudnya memang baik tapi ke orang pintar toh? Enggak sama sekali. Saya tidak mengenal hal-hal seperti itu. Enggak ya? Real enggak ada. Cuma saya Nunasico memang di Pura Dalam. Ya, saya minta Tuhan apapun yang terjadi saya terima. Yang penting saya bisa pulang kan gitu. Dengan membawa sakit hati saya ya waktu itu. Mbak hatinya lo ke Hindu? Iya, Tuhan, iya, ya, jujur ya. aku kasih tahu lagi ya, Tuhan nggak bisa dibuat main, satu itu. Tuhan itu ada di hatimu, apa yang hatimu katakan ya itu lakuin. Nah, iya. Karena Tuhan adalah kenyamanan. Nah, Mbak sendiri masih bingung, dua kaki ini. Saya ingat, saya utang. Saya punya hutang. Hutang itu kalau di Bali dibilang Banten Pejati. Itu saya punya hutang yang belum saya bayarkan. Untuk? Saya masih waktu ini kan saya minta untuk diselesaikan, saya bisa pulang, gimana caranya, jalannya biar selesai. Saya memang punya hutang Pejati yang ngatur Pejati di Pura Dalam tersebut. Pura Dalam di mana? Di Silekaran. Di daerah Silekaran, di Singapadu situ. Memang saya bayarkan, tapi saya tetap ingat hingga detik ini saya pasti bayar. Saya yakinkan diri saya untuk bayar Pejati di situ. Janjinya apa? Kan saya nggak bisa pulang waktu itu. Saya kan janjinya kapan? Janjinya ini karena ini ada yang nagih janji juga loh. Waktu saya baru pisah, kan pokoknya kan saya pulang tuh kayak kabur gitu pun kan nggak bisa, tarik menarik lah. Saya dipertahankan. Saya Nunasico, intinya minta kapan mau kesini? Gitu. Desember. Sekitar mau Natal itu pun. Pokoknya libur anak sekolah saya langsung ke sana. Beliaunya tuh udah tiap hari dan nelpon buruan. Mbak di Kediri ngapain? Kan rumah saya sini, asli sini. Enggak, ngapain? Bekerja atau apa? Ada kerja sama dengan Resto. Saya isi barang baku tuh. Kalau ditinggal? Ada yang melanjutkan. Kayaknya ditarik
secepatnya belum sampai Desember ini Mbak disuruhnya. Kalau Desember terlambat katanya. Ya sebenarnya harusnya memang sebelum galungan kan saya disuruh pulang, tapi kan saya terbengkalai dengan anak saya kan tanggal 8 Desember harus ujian. Anakmu melu bapak Saya kan dari pernikahan yang di sini memiliki 2 anak. Oh, Jadi 3 anak pertama yang di Bali, di sini saya tambah anak lagi 2 dengan oh, suami baru ini oke oke gitu. oke. Terus nanti ke sini sama anak-anak. Anak dua Iya. diajak. Oh, bagus disatukan dengan adik-adik apa kakaknya berarti ya. Iya. Hanya saja gini, kalau anak saya yang pertama pemilik hak waris, kalau anak saya kan nggak punya hak tinggal. Gimana? Kalau anak saya yang 2 ini kan dianggapnya orang luar lah, punya hak di sana gitu. Iya. Tapi itu sudah kita komunikasikan, sudah saya komunikasikan dengan mantan suami. Mantan suami saya juga punya 1 anak dari istri barunya. Ibarat kata apapun engkau minta tak iya nih, yang penting kue balik gitu kalau yang aku lihat di isi kepalanya mantan suamimu ini. Iya itu. Jadi gini, Oh, beliau memang dia cinta loh. iya, beliau gini sama saya. Dia menyadari kesalahannya, dia merasa menyesal, nggak tahu itu benar atau enggak. Dia ingin membayar hutang sama saya, hutang budi pas ketulusan saya dulu. Manajemen dia berantakan karena dulu manajemen beliau tuh saya yang pegang. Jadi sekarang tuh hancur-hancuran. Uang masuk besar tapi nggak bisa ngelola, Bun. Ini perubah upgrade dirimu dikencengin lagi, Mbak. Karena nanti aku ngelihatnya nanti akan ada berantem di masalah yang sama kayak dulu. Nanti Mbak, kamu belum berubah. Padahal Mbak yang nggak paham juga bahwa Mbak yang harus upgrade diri. Iya. Iya, ini aku nanti ngeliat akan ada, ini kan lagi sakit, makanya butuh. Nanti kalau dia udah sembuh Iya. begitu lagi. Pas Coba diingat-ingat dulu. udah sembuh, Bun. eh, Sekarang udah sembuh. Waktu sakit tuh waktu masih sama istri baru. Sekarang udah sembuh. sekarang udah sembuh. Udah Tapi ya dia merasa diri terbebas dari penjara, dari belenggu itu tuh. hmm, nanti ada perempuan lain lagi. Iya, Mm-mm. Siklus. Karena Mbak belum upgrade diri, belum 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 iya, iya. belum lunas upgrade dirinya. Gak apa-apa. Beliau kan Ntar ntar kalau dia kan ntar kan berkawan aja ibarat kata gitu. Karena kalau nanti ya, menikah nanti akan gepuk-gepukan lagi kayak dulu. Karena kalau aku ngelihat dulu berantemnya seru. Mbak kalau sama mantan suami berantemnya nggak kaleng-kaleng. iya. Jujur ya, Bun. Ya random sekali. Ya ini yang aku ngelihat nanti ke depannya akan mengulangi lagi sejarah itu. Kemana belasan? Sejarah gepuk-gepukan. Ya, iya dulu gebuk-gebukan, Bun. Kan dia pokoknya gelut itu gak kalah lah intinya Iya. kan gitu. Walaupun walaupun suami saya gede besar gitu, tinggi besar kan beliau kan suka mabuk gitu loh. Waktu itu ujian beliau tuh udah kalau kalau duit tuh gampang, tapi itu nggak bisa ngelola berapa aja. Kan seniman ya, seni ukir patung tuh Bunda, patung yang besar-besar itu. Mbak kesulitan Kayak yang ada keuangan. Saat ini kesulitan keuangan. tidak. Enggak. Alhamdulillah cukup. Tapi ya itu PR-nya kalian berdua harus nyatukan energi, tidak perlu harus mengulang sejarah lama. Baiknya Iya, kalau menurut dulu tuh aku, kalau aku ya ngelihat gini Bun. kalau aku ngelihat akan ada perpecahan dengan bentuk yang sama dan nanti akan ada berantemnya nggak kaleng-kaleng ini beneran. Eh, apa Kan namanya? Lebih baik dibatasi dengan persahabatan. Jadi kakak adik saling menjaga anak gitu. Supaya karena anakmu yang
pertama trauma, terus ditinggal ibunya dia Iya. beban. Itu kayaknya ibu tirinya juga tidak memperlakukan dia dengan baik. Kalau anak saya, alhamdulillah saya bersyukur ya. Ya komunikasi kan dengan saya kan dari kecil tuh tetap terpantau baik gitu. Trauma belum hilang, Bu. Trauma. Iya. Trauma kan nggak bisa kelihatan. Trauma Jadi trauma anak pertama cenderungnya dengan trauma anak kedua dan ketiga ini beda-beda kan bebannya. ya Tapi kan ibu jauh mengulangi lebih kesalahan yang sama dengan si mantan suami yang kedua, ya. ya kan? Gontok-gontokannya gini Bunda, beliau merasa dia yang bisa buat gitu, merasa ini kan hasil kerjaku, hasil kinerja diriku, ini hasil seniku, hasil karyaku kan begitu. Uang Namun leluhur beliau kan orang kalau dengan leluhur yang rangda atau layak gini susah Bu anunya delosornya. ya kan dia gitu ya sama saya. Namun beliau kan tidak mumpuni dalam bidang marketing, pemasaran itu tuh, Hmm. sama manajemen keuangan. Nah, yang mengelola dulu saya. Terus bisa meledak ya kan prosesnya kan saya ya punya punya pasif income dan positif income juga gitu loh. Jadi saya buat bantu promo gitu. Waktu meledaknya Ini itulah anak kalau ujian tuh. ngumpul berantem ini Bu, rebutan ibu-ibu ntar bingung ini. Iya, Ini anak akan ngulangi siklusnya itu air langga sama apa tuh tung wulung-wulung apa itu nih siapa namanya ini dua ini rebutan kekuasaan rebutan ibu ini nanti kebetulan anak saya Erlangga yang mana. namanya yang pertama. Nah itu dia memang 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 ngulangi sejarahnya Airlangga yang kesepian Kalau buta. namanya kan Marlon Abi Herlangga. Cuma kalau di Balinya kan namanya Wayan Rangga Adiguna gitu. Sebenarnya Marlon Abi Herlangga sangat-sangat kebetulan ya plot twistnya. Memang memang garis takdir hidupnya ngulangi pengulangan sejarahnya Airlangga Bu. Airlangga waktu di ibunya pergi juga dia nggak diajak. Dia ditinggal sama ibu keduanya, istri keduanya ayahnya. Iya, ya. Nah, ini Nanti akan traumanya anak saya pelajari. kalau bisa, kalau menurut saya, ini kan acaranya dia. Ya, Anak jangan dibawa, Bu. Geger gede ini nanti. Anaknya ibu jangan dibawa, geger gede. Karena orang saya dinas sebatang kara kalau anak saya tinggalkan di sini dengan siapa? nggak tahu. Aku kan cuman ngelihat Ya itu ya. nanti akan ada Ya, maka dari Bu datang ya nggak salah, bisa. tidak datang salah, wis ngono ae. Aku nggak tahu. Ya, Itu ibu selesaikan sendiri. Saya cuma ngelihat ada geger gede. ya gini aja. Alangkah bijaksananya tetap saya bawa, tapi nggak saya bawa rumah yang situ itu aja. Mm-mm. Kan ada saudara. Kebetulan anak-anak kan dekat dengan Oh, katakan dititipin di saudara. bibi ya. Bisa juga. Ya, tapi tetap di daerah situ. Itu gimana pun. Soalnya saya kan orang tua saya udah nggak ada. Saya juga anak tunggal. Anak-anak udah gede. Sedangkan masih kecil pun, kelas 6 sama yang paling gede SMP kelas 3. Ratu dia Tulodong. Heeh. Erlangga Marakata anak bungsu ya toh? Heeh, Marakata anak bungsu. Iya, Ki, nanti tukaran karena Erlangga kan anak dari istri pertama yang nek zaman dahulu. Karena ini pengulangannya plek ini. Pengulangannya plek cuman di kehidupan ini ibu jadi istri pertama zaman dahulu ibu pelakornya. Punya anak Iya, dua. iya. Mm-mm. Tapi ini nanti kemudian ya dua bertiga ini rebutan rebutan keku kalau zaman dahulu kekuasaan nek sekarang rebutan ibunya. Ibunya bingung ini nanti. Lihaten. Ya maka dari itu lebih bijaksana tetap saya bawa dari sini tapi kan saya tak taruh di rumah bibinya aja. Karena memang anak-anak kan lebih dekat sama bibinya yang di Bali itu. Hmm. Ya sekeluarga dari pihak suami juga.
tapi dekat dengan saya kan gitu. Ya pokoknya aku ngasih tahu yang perlu aku kasih tahu. Sisanya mikir dewe. Terima kasih Bun. Terima kasih. Iya, cuman ya itu. Ya, Memang penuntasan ya begini. Memang tidak tapi gimana gampang. cara bilang, mantan istri kedua saya. Kalau saya kan nggak ada maksud gimana-gimana. Baik kan silaturahmi baik. Tapi beliaunya tuh kayak gimana ya? Kalau orang-orang nak jenik lah gitu. Berpikirnya. Padahal beliau jauh lebih tua daripada saya. Usianya di atas saya. Istri muda mantan suami saya tuh jauh lebih tua daripada saya. Iya, karena nyonya nyonya pertama, nyonya Ratu yang diasingkan ke itu kesurupan, Bu. Kalau Iya, kita ngulangi cerita leluhur ini kan rata-rata nggak kenapa kok kelihatan ada ilmu hitamnya, Bu? Tidak selalu ilmu hitam. Karena ego ya Bun ya. kesurupan siapa kemarin itu Raja Udayana sama istri kan itu, siapa namanya? Mahendra Datta. Hmm. Mahendra Datta itu kan yang punya Bali. Ya, bukan bukan yang punya Bali, yang membangun Bali. Iya ya, yang babat alas Bali Yang lah babat intinya. alas Bali itu perempuan. Udayana malah Tapi Bun, ongkang-ongkang kaki kok aja. saya tuh merasa memang leluhur saya benar gitu loh. Pokoknya penuh lah jiwa saya kalau saya di Bali itu loh. Makanya saya tuh dekat, rasanya tuh dekat sekali sama keluarga besar tuh dekat sekali. Dari dulu tak terpisahkan kan gitu. Ribet ini peperangannya belum selesai. Dendamnya belum selesai. Yang belum selesai ibu, leluhurnya ibu. Ya, Yang belum selesai malah ibu. Yang kalau yang sana kalau kalau leluhurnya kayak gitu kan ibu udah paham ya, aku ngajarin apa gitu kan. Ya mustinya lebih bisa cepat ya gitu loh. Jadi diputus-putusin aja dulu, dipelukin, ibu dibersihkan dulu minta ya Bun ya. maaf kepada ketiga anak zaman dahulu memecahkan kayak si Air Langga kan zaman dahulu dipecah dari ibunya ini nanti Air Langga akan memecahmu dengan anak-anak. Ya, Apa yang leluhur lakukan di zaman dahulu ini diulang. Nah, ini kan belum tuntas berarti kan pembayaran-pembayaran karma-karma ini. Ini kan sudah harus selesai. Sudah harus nutup per minggu ini. Udah dari tanggal 11 itu kan pintu baru. Nah, ini kan Ibu masuk pintu baru ini. Masih bawa luka lama, masih bawa masalah lama. Belum belum pemberesan, belum beres. Makanya diulang lagi. kalau Diulang laginya bukan di ibu, di anak-anak. ya kalau saya nanti mungkin ada waktu kalau bisa ketemu Bu Mani, coba dah saya cari ke sana sama mantan ya, Boleh. biar langsung enak plong gitu loh komunikasinya. Dia juga tahu dari kan realnya gitu loh. Hmm. Karena memang saya nggak ada gimana ya marah gimana memang Bukan nggak ada ibu. dendam atau Ibu kan ibu dengar suami bilang dia selingkuh tapi nggak sadar. Itu loh. Leluhur tuh kayak gitu. Jadi kita nggak boleh tuding tangan sama NPD, sama suami yang selingkuh, sama istri yang selingkuh nggak boleh. Dia kesurupan. Kesurupan siapa? Leluhur. Itu loh. Kadang-kadang kita dites rasa cinta kita. Ibarat kata kalau kita menikah zaman dulu kan apa namanya? Saat susah, saat senang bersama-sama. Nah, ini kan saat susah. Ah, bagaimana? Bersama-sama enggak? Nah, kayak gitu. Ternyata gagal kemarin. kalau sama Piron itu kira-kira pengaruh nggak Bun? Apa? Sama Tiron karena saya Pahing, suami Pahing, ketemu 27, anak Sabtu Pahing. Jadi kita bertiga tuh sama Pahing.
Itu pengaruh nggak Bun kira-kira? Kalau aku kan gini, eh kalau buat saya, weton itu bisa saya tulis ulang. Orang-orang ilmu-ilmu kayak kita ini, ilmu-ilmu yang benar-benar ngadep nyawijine Gusti Allah, zodiak kita zodiaknya Nggak. Tuhan, weton kita wetonnya Iya, Tuhan, kayak gitu. Kalau saya weton saya ubah sendiri. iya, Weton saya pun jiong, benturan dengan saya. Saya nggak mau benturan, saya tidak mau dilahirkan bahkan benturan dengan diri saya sendiri, nggak mau. Saya tulis di langit, saya bikin kontrak baru, Tuhan ini punya saya. Saya ngambil yang ini, weton saya baru yang ini. Kenapa? Karena saya tahu pada saat saya mau melahirkan, pada saat saya mau dilahirkan ke dunia, saya dicekek usus, nggak metu-metu. Seharusnya sudah keluar tapi iya. ada hambatan supaya metune wage. Saya nggak mau Tuhan gitu. Karena itu bukan ulah Tuhan Hmm, gitu. Jadi iya. di acara perjalanan kelahiran pun itu ada campur tangan kuasa gelap supaya kita tibone elek ngono loh. Aku nggak terima yang elek-elek, aku terima sing api-api. Kalau aku gitu, aku tidak peduli wetonku apa, aku tidak peduli ya aku peduli, tapi kalau jelek aku rubah gitu loh. Itulah enaknya kalau sudah nyawiji gitu. Iya. Weton kalau sudah nyawiji aku mau rubah-rubah apa aja, aku pertanggungjawabannya nang Gusti Allah langsung gitu loh. Kenapa? Karena saya waktu lahir itu ditahan sama kuasa gelap gitu supaya metune jelek, apes terus gitu. Iya, iya. Aku dulu Jumat Wage, Ya, Mbak Mbak Elis, Mbak Elis. iya. Aku sebelumnya Jumat Wage, sekarang aku rubah. Terima kasih Bunda atas Iya, oke Mbak Nova, nanti ketemu di sini aja. ya nanti saya selesaikan sama yang di belakang-belakang. Mm-mm. Saya coba ngobrol apa Ditariin semua yang dari belum suami selesai. Nanti ditariin. saya putus-putus Bunda. Heeh, karena gede, Lea soalnya, Lea metu. Iya. Heeh, Lea metu. Ya wes Mbak, nah di sini aja nanti. Ah, saya kan ya, makasih Bunda. Ya, opo to iki? Duduk opo-opo, liwati wae, skip. Krisayu. Mas Yono. Halo, Krisayu naik sendiri apa kepencet? Krisayu naik sendiri apa kepencet? Pencet. Gitu. Kalau kalau saya itu kalau jelek ya saya rubah gitu loh. Enaknya orang nek wis nyawiji itu ngono, kita bisa ngerubah-ngerubah kok. Diizinkan Tuhan kok. Eh, terus kan aku juga belajar kalau aku memang senang ngatur-ngatur berdasarkan feng shui. Nah, kadang-kadang rezeki seret itu karena eh, kepala kita tidurnya di tempat yang salah kayak gitu. Kita ada hitung-hitungannya. Kalau saya rubah semua saya rubah. Saya nggak mau ada apa namanya yang membuat saya itu terblokir gitu loh. Jadi saya upayakan ya saya sendiri mengubah siklus, mengubah diri saya, mengubah endas. Iya, kalau saya, wah kok katanya Jumat Wageku, waduh iku atos, wah aku ra atos kok.
Aku nggak mau jadi orang atas. Aku mau jadi perempuan lemah lembut. Oh, iki. Gara-gara nih aku sama suamiku berantem terus zaman dahulu itu karena sing wedoke lebih lebih demit, lebih daty, lebih apa namanya, lebih keras, lebih kasar gitu kan daripada si aku nggak mau aku gitu. Bisa bisa dirubah kok, dirubah aja. Iya, Jumat Wage itu jelek, Mas. Jumat Wage itu jauh jodoh. Nggak tahu ya kalau Mas Kutut cowok, kalau saya kan cewek. Nah itu, eh, pokoknya saya seneng yang legi-legi gitu ya. Plong bisa bercerita. Heeh. Itu nak kalau kalau saya Mbak Nova, kalau saya semua yang dari anak tak kumpulin. Jadi kosongin, kosongin suami, kosongin mantan suami, kosongin anak-anak, kosongin mantan istri yang di sana gitu. Itu dari eh, semua energi leluhur kumpulin gitu. Ayo tuntas no bareng gitu. Mbak jadi mediatornya, kumpulin semua. Karena kalau saya ngeramal itu kan kan karena kelihatan. Kalau menurut saya ramalan kalau manusia bisa lihat berarti masih bisa dirubah. Bukan dari Tuhan 100%. Kalau saya, karena apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi, manusia nggak mungkin bisa lihat. Masuk akal nggak? Wage, wadai gede. Iya, Nek. Kalau secara finansial saya nggak pernah ada aja gitu loh. Mas Yo koret-koretan 2000, nanti minta sana minta sini masih bisa. Masih bisa. Tapi nggak duit gede, sidik-sidik ada. Terus tidur, tidur itu jangan jangan sejajar dengan WC. Misalnya misalnya WC-nya jongkok itu misalnya WC jongkok arahnya kita duduknya gini, berarti kan di sini di belakang kita nih, misalnya di sini di utara. Nah, posisi tidur itu jangan jangan barengan kepala WC gitu loh. Karena masalah air ini tadi. Ini kan saya gambarnya ki leake ngerubung, leake Mbak Nova. Ini kan namanya snow frost ya. Snow frost ini adalah salju. Salju itu apa? Salju itu air. Ini yang terbentuk ini snow frost ini adalah air yang beku. Bentuknya gini, air ini. Nih, air itu bentuknya gini, snow frost. Itu namanya. Nah, eh kita kembali ke H3O2 ya. H3O2 itu apa? Air doa kita dengan cahaya. Kita waktu kecil itu kan divaksin, ya kan? Nah, saya itu baru dapat pelajaran soal bio apa namanya? Yang bikin badan glowing tuh bioelumina entar bioeluminescent apa? Entar dulu. Bio eh bukan iluminasi, bukan bioelu bioluminescent, bioluminescent.
Bioluminescent, ya. Bioluminescent ini itu bikin badan kita bercahaya. Yang katanya badan kita itu bisa glowing itu dari bioluminescence. Ini yang bikin kunang-kunang, itu juga berubur-ubur. Ntar dulu. Ini layaknya keluar semua, kenapa? Mbak Nova nggak dengerin saya ngomong. Bukan Mbak Novanya, tapi leluhurnya yang ilmu ngeleyak. Mereka stay nggak terima, iya. Karena Mbak Nova apa ya, masih tetap apa ya, ada kayak kemarahan orang ketiga kan. Secara leluhur Mbak Nova orang ketiga, secara Mbak Nova istri pertama gitu. Ini makanya tadi saya bilang kebelibet ini. Balik mulai tarikkan kabeh Mbak, balik ke Kediri ini, ke Desa Girahnya ini, ke Kediri, balik aja neng kene. Nanti pulang ditagih soalnya dia Mbak. Ribet. Ya wes, ya ini pokoknya kita itu makhluk bercahaya. Cahaya kita itu dari bioluminescence, ya. Bioluminescence. Bioluminescence ini kelihatannya kita glowing. Kelihatannya itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Tapi ternyata tidak. Bioluminescent ini kita dapatnya dari vaksin. Vaksinnya apa? Vaksinnya itu ada campurannya luciferin dan apa namanya tadi ya? Aku lupa nama. Apa? Luciferin sama lucifere apa kalau nggak salah, ada dua yang mengandung kata-kata Lucifer. Kenapa kita glowing pada saat kita glow in the dark? Oh ya, luciferas dan luciferin. Nah, plus O2 plus apalagi. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa ada luciferes? Ditusuk aku. Boh, karepe. Nah, lucifere dan luciferin ini itu adalah kenapa kita jadi glowing dan kenapa bukan kita yang lihat? Siapa yang lihat glowing kita? Ya, pertanyaannya itu, kenapa kita glowing dan kenapa saya sendiri nggak bisa ngelihat kenapa saya glowing, bagaimana saya glowing. Glowingnya itu ada unsur kayak fosfor gitu loh. Kalau di dalam gelap itu kayak ada fosfornya gitu loh. Kita bisa kelihatan, terdeteksi oleh siapa? Nah, curiga saya. Iya kan, kalau Tuhan kan kalau kita sudah bersama Tuhan gitu kan, nggak perlu Tuhan itu tahu kita di mana ya.
kita bersama Tuhan, Tuhan pasti tahu kita kemana, ya kan? Yang tidak tahu siapa? Kuasa gelap. Aku percepat aja. Kuasa gelap. Kuasa gelap itu yang punya Lucifere dan Luciferin plus O2 plus apalagi itu. Kalian cari aja sendiri, aku cepat-cepat ya karena aku diserang. Dan ini dari vaksin. Masuknya dari vaksin. Kita nggak usah nyalain pemerintah, kenapa bekerja sama dengan fallen angel, mungkin pemerintah juga nggak tahu, tapi ini adalah penyembuhnya, H3O2. Minum banyak-banyak air, patahkan vaksin-vaksin di dalam badan kalian. Kalau kalian bercahaya, bercahayanya untuk Tuhan, bukan bercahayanya untuk supaya kita dideteksi oleh kuasa gelap. Paham? Ya. Di air terjun, rumah kalian ada air terjunnya, ada sungainya, ada empang, ada embung, ada danau, ada sungai, ada laut. Kasih H3O2, batu-batunya pendarkan dengan H3O2 supaya menjadi penetral, air yang diminum oleh seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh dunia kalau di sini kalian di Taiwan atau di Hong Kong. Air di tandon air yang kita minum, air aqua galon, terus air terjun, itu kan diminum banyak orang. Kasih, kita bantu semua orang untuk mematahkan vaksin ini. Yuk, kita patahkan. Yang kemarin seperti glow under sinar UV. Yuk, sebentar yuk. Bantu saya. Supaya orang Indonesia bebas virus radiasi itu kan. Radiasi apa itu semua dari H3O2 ini. H3O2 ini adalah air yang kalau sudah didoakan nanti akan jadi snow frost gini. Air-air yang menjadi air hidup, living water namanya. Kalau kalian sudah terlanjur pakai moon water, ini juga bisa dibuat penetralisir. Nggak usah lagi pakai moon water karena moon water itu ada FA-nya. Terserah lah, pokoknya mau pakai ini kayak kita kan nggak tahu ya. Kalau sudah tahu jangan, tapi kalau belum tahu hajar pakai ini udah. Nih, H3O2 ini adalah air yang kita doakan dan kasih cahaya. Ini adalah air H3O2. Biasanya air kalau kita minum, ya kan, itu baru berubah menjadi dengan senyawa di tubuh kita gitu kan. Dengan doa, karena kita kan makhluk-makhluk berdoa. Orang-orang yang jarang berdoa berarti tidak punya H3O2. Nah, ini untuk memutuskan ikatan rantai dengan vaksin. Sambil bunyi. Tuhan, saya kasih batu-batu ini bersinar dengan H3O2 di embung, di dasar danau, di air terjun, di sungai, semua kasihin yang kelihatan batu-batu ini akan menjadi penetral gitu loh. Jadi kalian mantrain itu airnya dengan air doa kalian. Air di tandon air kalian supaya seluruh keluarga mandi bersih pakai air itu. Terus air galon juga kasih air itu, kasih cahaya supaya seluruh isi rumah tanpa mereka sadari kalian sudah membantu. Nah itu loh, simpelnya kita punya ilmu gini-ginian itu untuk apa? Untuk keluarga minimal, untuk menjaga keluarga. Nggak usah kok bicara soal bekerja untuk seluruh dunia gitu kan, light worker, nggak usah, kita light worker pelaku cahaya untuk nolong keluarga aja udah cukup. Saya sudah ngomong ya, Wakno, saya sudah ngomong, energi dari bulan itu tidak bagus. Energi dari bulan itu tidak bagus. Apa? Anak jati. Hah?
Dia ini lagi bucin, Bun. Masa Mbak Hayati lagi bucin mencintai secara brutal? Iya, ta? Ayo, ayo. Yang bagus itu tadi, Wakno. Air yang kita doakan sendiri. Kita tidak perlu matahari karena matahari itu kan saya sudah Wakno boleh cek ya kan? Wakno boleh cek di planet, ngomonglah Mars. Mars itu ada siapanya? Kita bisa lihat dengan ilmu yang sudah kita ketemu dengan kembar jiwa kita bisa lihat di Mars, di Jupiter ada siapa gitu. Oh, kena H3O2 ya kan? Heeh. Ya itu karena sudah kadung, saya sudah dari kecil. Nah, ternyata saya jadi nyala. Mungkin saya gembrotnya ini karena mungkin saya gembrotnya ini karena vaksin. Lagi gelap si Jati itu, Bun. Enggak lah, enggak. Minum air dulu, Mbak Hayati sama Jati. Ora usah dorong-dorongan. Minum air H3O2. Iya kan, Mbak Gendis? Kita salahin aja vaksin yang gembrot-gembrot kayak saya, yang gembrot-gembrot kayak saya, kita salahin aja nih gara-gara vaksin nih. Udah ya, Kak, aku perlunya kita malam ini ketemu untuk membatalkan vaksin. Gitu. Oh, saya mau tanya kesiapan kalian itu gimana? Ada nggak pernah nggak di sini yang mainan sistem? Yang kalian masuk ke dalam piranti CPU? Pernah nggak? Ada yang mainan nggak sebelum aku nggak? Aku masih berpikir untuk apakah mau saya karena kalau Zoom nggak semuanya orang ikut. Ke ruang matriks. Pernah nggak Mbak Gendis? Ke ruang matriks, misalnya kayak Anda merasa menjadi hologram. Itu pertanyaannya eh, di mana? Pernah. Terus di mana? Apa yang Mbak lakukan di sistem? Sistemnya kayak CPU, kayak komputer. Halo, Sarah Felin. Ada nggak di sini yang pernah masuk kayak sistem kayak di komputer gitu? Nggak usah mainan jadi kalian kalian tahu CPU kan? CPU itu yang kotak, bukan laptop ya, tapi kotak yang kayak data komputer yang kotak itu. Nah, kalian kalau masuk CPU nggak usah masuk, kalian bayangin aja. Kalian dengar pertanyaan saya. Kalian kalau masuk CPU, saya ngomong gini, apa yang ada di otak kalian? Mengamati bunda simbol warna angka, terus melihat akar masalah diri sendiri, niatnya pas itu, Bun. Prosesor.
Terus diarahkan ngapain? Feeling kalian waktu saya ngomong CPU, motherboard, kalian masuk ke dalam situ. Kalau bayangkan bertanya kalau saya masuk di situ itu apa isinya? Nah, mau ngubah enggak, udah, enggak, kita nggak perlu data. Tadi membatalkan vaksin pakai air ini beda kok. Kumpulan otak kecepatan ribuan kali kita. Memori yang kecil-kecil panjang warna hijau ada titik-titik. Ini kita lagi ngomongin sistem, Mbak Lis. Yang vaksin tadi udah kita batalin. Perangkat program. Enaknya gelegean. Masuk CPU suruh login. Oke, login. Bun, kalau jatuh cinta tapi bertepuk sebelah tangan gimana? Lah, ya berarti kan yang cinta kamu sendiri. Suruh login masuk. Mbak Niken lihat apa? Masuk CPU, cari colokan listrik. Oke, tancepin listriknya dulu. Duduk aja di situ, kalian ngeliat. Kalian perhatikan. Masuk di sistem, ngeliat. Mereka menunggu kita terjebak di sini, ada jalur sendiri yang tidak terbaca. Kita ngelihatnya dari luar. Banyak pilihan menu yang mana kita harus buka. Kalian tutup dulu badan kalian. Kalian udah minum air putih ini belum untuk membatalkan les angelir. Bioluminescent. Kalian udah minum air putih belum? Karena kalian diincer FA. Karena kalian diincer. Udah minum belum? Udah minum air belum untuk memutuskan, memecah rantai lucifere dan luciferin? Memecah supaya kalian nggak kedetek. Terus kalian pakai halimun, pakai asap awan tebal supaya nggak kedetek. Supaya kalian aman. Minta izin Tuhan dulu supaya nggak salah jalan. Supaya nggak kejebak di sistem. Karena kalau kejebak di sistem, nggak bisa pulang nanti. Minta izin Tuhan dulu. Minta izin Tuhan dulu, minum dulu. Hanya untuk sekedar mencari info. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak usah ngapa-ngapain sistem.
Aku cuman tes kemampuan kalian sudah bisa diajak masuk sistem nggak? Nanti aku minta izin dulu. Baru baru nanti mungkin kapan kita live lagi sama-sama masuk sistem. Boleh gali info dengan banyak mata, Bunda. Nggak boleh apa boleh? Nggak boleh. Nggak boleh, iya. Nggak boleh kan? Karena banyak mata melihat, nanti infonya mereka manfaatkan. Heeh, iya. Yang kalau aku masuk di Zoom, pada mau nggak nih? Karena rawan ini, karena kita semua ditandai. Lah sudah, makanya pakai air itu loh ditandainya. Kita semua ditandai. Yang tadi aku ngomong itu tadi, bioluminescent itu, vaksin itu kita sudah ditandai. Kita pecah pakai H3O2 air. Dipecah pakai itu, dicabut itu apa vaksin semuanya, vaksin luciferin itu dicabut. Ditunggu Bunda, lumayan aman, heeh. Ya gratis, Zoom-nya gratis. Kalian ini apa namanya? Cap gratisan. Cap gratisan itu memang paling dicari ya. Nah, aku pas wayang bayar seikhlasnya, nggak ada yang mau. Seikhlasnya loh, tak gratisin langsung mau. Link Zoom-nya saya masukkan di update status WhatsApp saya. Nggak bayar. Yang bayar seikhlasnya kapan lalu itu, nggak ada yang mau ikut. Padahal itu lumayan. Belum punya WhatsApp-nya Bunda. Ada di situ, di bio itu, ikutin di. Lah iya, kalian ini padahal nongkrong di TikTok itu. Bunda diam kenapa tadi? Ini masih apa namanya? Tadi ada pasukan Lea. Energinya kan energi orang berantem, energi orang marah. Energi marah, jadi kan energi jelek. Saya gelegean terus. Apa? Asam lambung naik. Kalau asam lambung naik itu berarti ada yang nongkrong di dalam badanmu. Kalau asam lambung naik itu ada yang nongkrong di dalam badanmu. WhatsApp saya ada di link di YouTube. Bunda barusan energinya nggak enak ya, Bun? Enak? Enak kok. Apa nih sing nggak enak? Cara ngusir apa, Farmin? Cara ngusir apa? Apa nak, Sarah Velin? Udah? Lihat nomor telepon saya di link YouTube. Itu di situ nanti ada di deskripsi ada nomor telepon saya. Itu kalian anu kita Zoom.
Tapi khusus untuk orang yang sudah ketemu kembar jiwanya. Kalau tidak ketemu, belum ketemu kembar jiwanya, percuma, nggak akan saya masukkan. Angel number aku tidak tahu, cari di Google, weton. Aku tuh nggak ngurusi gitu-gituan, tidak mengurusi numerologi, tidak ngurusi weton, tidak ngurusi kundalini, tidak kayak gitu. Ada di Google. Bu, kalau nggak pernah, bukan vaksin COVID, vaksin kita waktu SD, waktu bayi. Anak jati kalau udah ketemu tapi dia nggak mau, gimana bun lo? Ih, itu dirimu sendiri kok, bukannya orang itu. Agak bercampur dimensi yang pun sengaja dibuat begini juga lumayan banyak, hati-hati jalur sistem. Heeh. Ya, intinya kalau kalau sudah ketemu dimensi empatnya, eh, baru kita ikut di Zoom ya. Ini udah 1,5 jam, ada yang lagi marah-marah di luar, ada ada yang berantem di luar, gaib-gaib yang lagi berantem, aku turun dulu. Mimpi bertempat. Saya enggak terima dalam mimpi. Saya dengan kesadaran, sesadar-sadarnya tidak kesurupan, itu kalian pantas hitungnya lebih peka. Ya, eh, kita sudahi dulu kalau mau, mungkin besok ya, hari Minggu ya. Anak-anak klub Dimensi 4, oke nggak Minggu? Kalau Minggu, oke, nanti saya share di grup. Share. Hmm, ya, ya, Minggu ya, besok ya. Kita sistem jalan-jalan. Oke. Wes tak sudahi dulu syaratnya kalau mau ikut eh Dimensi 4, apa namanya? Zoom, harus ketemu dimensi 4-nya. Saya akhiri dulu, kalian baca-baca bioluminescent. Bioluminescent itu tadi. Terus itu yang membuat badan kita glowing. Kalian harus punya wawasan ini. Jangan hanya asal percaya sama saya manusia, bisa salah. Kalian cek-cek sendiri ya. Terus udah gitu, bener nggak isinya itu luminescent sama luminisifere ya, itu kalian tanya kembar jiwa. Ini untuk siapa? Bener nggak Manik bilang? Harus dicek ya, harus dicek. Jangan asal percaya sama omongannya guru siapapun juga, kecuali guru sekolahan. Kalau guru abal-abal kayak gini secara online gini, kalian wajib cek dan recheck supaya nggak kejebak, ya kan? Oke, karena saya manusia, saya bisa salah. Ya, saya akhiri dulu semuanya. Saya berterima kasih semuanya sudah keliling satu Indonesia, satu dunia, semua air-airnya kalian kasihin H3O2 untuk membatalkan vaksin seluruh dunia, ya. Dibantu. Nggak usah ribut sibuk menyalahkan pemerintah atau inilah itu, nggak usah. Kita patahin sendiri aja, diem gitu kan ya. Oke, semua. Terima kasih semua. Selamat berakhir pekan, selamat malam minggu. Masih jam 7:30, masih bisa kalau mau wakuncar. Sampai jumpa semua. Terima kasih. Sampai jumpa besok ya di Zoom. Ngopi. Iya, Mbak Fitri. Dadah.